Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai berpikir komputasional. Berpikir komputasional mencakup dua pernyataan dan proposisi. Pernyataan yaitu yang menyatakan tindakan yang menyatakan makna benar dan salah. Proposisi merupakan metode untuk menyatakan sesuatu secara utuh sehingga dapat dinilai apakah pernyataan itu benar, salah, disetujui, ditolak, diterima, disangkal. Proposisi menyangkut 4 elemen. Yang pertama subjek yaitu aktor utama dalam tindakan. Yang kedua predikat yaitu tindakan dari pelaku utama. Yang ketiga ada kopula adalah kata verba yang menghubungkan subjek dengan predikat. Yang keempat ada kuantor adalah bagian pernyataan yang penulisannya disesuaikan sesuai kebutuhan tujuannya. Kuantor dibagi dua, kuantor umum dan kuantor khusus. Kuantor umum ditandai dengan logo seperti ini dan biasanya menggunakan kata semua, setiap, seluruh. Kuantor umum menggunakan simbol seperti ini, biasanya menggunakan kata beberapa, sebagian, salah satu. Berikutnya ada jenis-jenis proposisi. Yang pertama aspek bentuk. Aspek bentuk ada dua, yaitu proposisi tunggal dan proposisi majemuk. Proposisi tunggal yaitu jenis pernyataan logika yang hanya terdiri atas satu predikat dan satu subjek. Proposisi majemuk jenis pernyataan logika yang terdiri dari subjek dan predikat yang lebih dari satu. Yang kedua, aspek sifat. Aspek sifat terbagi menjadi dua, yaitu kategorial dan kondisional. Kategorial yaitu memiliki nilai pembenaran atau penolakan secara mutlak tanpa syarat. Yang kedua, kondisional. Kondisional terbagi menjadi dua. Yang pertama, hipotetis. Yang kedua, disjungtif. Hipotetis yaitu dinyatakan kebenarannya jika memenuhi syarat tertentu, ditandai menggunakan kata jika dan maka. Yang kedua, disjungtif. Kebenarannya diperoleh berdasarkan pilihan tertentu, ditandai menggunakan kata atau. Yang ketiga, aspek luas. Aspek luas terbagi menjadi tiga, yaitu universal, partikular, dan singular. Partikular yaitu menjelaskan secara menyeluruh atau bagian tertentu, ditandai menggunakan kata semua, setiap, seluruh. Yang kedua, partikular yaitu menjelaskan bagian aspek dalam kebenaran, ditandai menggunakan kebanyakan, beberapa, tidak semua. Yang ketiga, singular. Singular hanya menjelaskan satu aspek saja, ditandai menggunakan ini dan itu. Yang keempat ada aspek kualitas dan kuantitas. Kualitas terbagi menjadi dua, positif dan negatif. Positif, nilai predikat menjadi pembenaran subjek yang dinyatakan. Negatif, nilai predikat tidak mendukung dan menyalahkan subjek. Berikutnya, kuantitas. Kuantitas yaitu pernyataan logika dengan predikat pendukung atau penolak semua kebenaran subjek yang dinyatakan. Proposisi A bersifat universal afirmatif atau singular positif. Contoh sifat universal afirmatif: semua komputer adalah perangkat elektronik. Contoh singular positif: komputer ini adalah perangkat elektronik. Proposisi B yaitu kebalikan sifat dibandingkan proposisi A atau negatif. Contoh yang pertama, semua jaringan internet tidak menggunakan kabel UTP. Contoh yang kedua, jaringan internet di rumah tidak menggunakan kabel UTP. Proposisi I yaitu partikular afirmatif yang menjelaskan sebagian dari kebenaran. Contohnya, sebagian laptop masih menggunakan kartu wifi. Proposisi O kebalikan proposisi I, bernilai negatif. Contohnya, sebagian binatang tidak memakan daging. Contoh yang kedua, sebagian manusia tidak memakan makanan bergizi. Berikutnya logika matematika. Logika matematika dibagi menjadi 5. 1. Negasi, 2. Konjungsi, 3. Disjungsi, 4. Implikasi, dan yang 5 diimplikasi. Yang pertama negasi. Negasi yaitu membalikan nilai sebelumnya. Jadi jika pernyataan pertama benar, maka negasinya akan bernilai salah. Begitu juga jika pernyataan pertamanya bernilai salah, maka hasil negasinya akan bernilai benar. Yang kedua, konjungsi. Konjungsi yaitu penggabungan pernyataan menjadi pernyataan majemuk. Dalam
dalam konjungsi, apabila salah satu pernyataannya bernilai salah, maka hasil konjungsinya akan bernilai salah. Jadi begini, jika pernyataan 1 bernilai benar, pernyataan 2 bernilai benar, maka konjungsinya akan bernilai benar. Apabila pernyataan pertama bernilai salah, pernyataan kedua bernilai benar, maka hasil konjungsinya akan salah. Yang ketiga, disjungsi. Disjungsi yaitu teknik perbandingan pernyataan yang akan menghasilkan pernyataan majmuk. Dalam disjungsi, apabila salah satu pernyataannya bernilai benar, maka hasil disjungsinya akan bernilai benar. Contoh, pernyataan 1 bernilai salah, pernyataan 2 bernilai benar, maka hasil disjungsinya akan benar. Yang keempat, implikasi. Implikasi yaitu penerapan pernyataan majmuk. Dalam implikasi, fokus ke pernyataan kedua. Jadi apabila pernyataan pertama bernilai salah, maka pernyataan kedua bernilai benar, maka hasil implikasinya bernilai benar. Begitu juga jika pernyataan pertama bernilai benar, pernyataan kedua bernilai salah, maka hasil implikasinya akan bernilai salah. Yang kelima, biimplikasi. Biimplikasi yaitu jenis pernyataan majmuk. Dalam biimplikasi, jika salah satunya bernilai salah, maka hasil biimplikasinya akan bernilai salah. Jika pernyataan keduanya bernilai benar, maka hasilnya akan bernilai salah. Jika kedua pernyataan bernilai salah, maka hasil biimplikasinya akan bernilai benar.